Bupati Simalungun tugaskan Direktur RSUD Parapat, Dr. Jimmy Gultom, jadi orang tua asuh cegah anak stunting. Parapat sumutpos.tv.id untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Simalungun, rakyat harus sejahtera dan sehat. Bupati Simalungun Radiapo Hasiholan Sinaga menugaskan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Parapat, Dr. Henry Jimmy Gultom, untuk menjadi orang tua asuh bagi anak penderita stunting khusus di Kecamatan Girsang, Sipangan Bolon. Kepada media, Dr. Henry Jimmy Gultom menjelaskan, saat ini kita telah membantu warga masyarakat 6 orang sebagai penderita stunting. 6 orang data sebagai penderita stunting. Semalam kita sudah mendapatkan surat keputusan dari Bupati Simalungun bahwa saya selaku Direktur Rumah Sakit Daerah Parapat Kabupaten Simalungun disampaikan Pak Bupati Simalungun kepanjangan tangan daripada Pak Bupati Simalungun dalam visinya rakyat sejahtera dan misi dan kesehatan. Kita ditugaskan untuk menjadi orang tua asuh daripada balita yang stunting di Kecamatan Girsang Panggulo. Dan pada saat ini progres setelah kita mendapatkan surat keputusan semalam, kita langsung bertindak, kita melaksanakan, kita panggil langsung keluarga pasien, membawa anaknya untuk diperiksa langsung oleh dokter spesialis anak supaya selanjutnya kita memberikan bantuan, dukungan untuk segera memperbaiki gizi daripada anak yang kami tersebut. Selaku Direktur Rumah Sakit Daerah Parapat daripada Simalungun mengimbau kepada seluruh warga masyarakat jangan ragu, sungkan untuk hadir ke Rumah Sakit Parapat, karena Rumah Sakit Parapat ini Senin sampai Sabtu sudah ada pelayanan dokter spesialis. Jadi jangan tidak dimanfaatkan. Kita berkolaborasi dengan bersinergitas dengan Polres Simalungun untuk dapat membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Kanit Reskrim Polsek Parapat Ibda Sugeng menjelaskan bahwa pihak Polsek Parapat bersama RSUD Parapat bekerja sama dalam memberikan penyuluhan dan memberikan bantuan vitamin bagi anak yang mengalami gizi buruk seperti stunting. Penyuluhan dan bantuan-bantuan seperti vitamin kepada anak yang mengalami gizi buruk seperti stunting. Dan kedepannya kita berharap juga tidak ada lagi di negara Republik Indonesia, khususnya di Kecamatan Parapat ini, Sipangan Bolon, tidak ada lagi anak yang mengalami gizi buruk. Sementara dokter spesialis anak Dr. Fitri Sitanggang SPA mengatakan ada 6 anak yang diperiksa tapi tidak semua mengalami penyakit stunting, tapi ada gizi buruk. Maka diperlukan pemantauan dari pihak puskesmas maupun dinas. Gizi buruk sudah lama itu, ditambah lagi dengan gangguan neurologis namanya cerebral palsy. Yang kayak gini memang kita nggak bisa lepas, harus kita pantau terus. Tadi saya sarankan supaya dia dapat fisioterapi juga, pendampingan nutrisi. Tadi saya buatkan catatan untuk diberikan ke orang tua asuhnya. Susu apa yang baik untuk dia, gitu, yang memang sesuai untuk kebutuhannya. Lalu nanti saya sarankan untuk evaluasi ulang. Tadi saya bilang, coba kalau bisa 2 minggu sekali ke sini, biar kita evaluasi lagi. Nanti di sana kan di puskesmas dipantau mereka juga, ya. Di sini saya bantu pemantauan juga. Begitu. Untuk anak yang lain memang stunting, tadi ada 3 orang memang stunting dengan masalah nutrisi kronis. Saya tanyakan memang riwayat pemberian makan juga memang tidak sesuai, tidak memadai, maka memang diperlukan memang susu kalori tinggi untuk di sini. Jadi saya tadi sampaikan, nanti sampaikan juga ke puskesmas supaya dari dinas itu ada perhatian. Memang kan mereka latar belakang tidak semuanya mampu. Jadi susu kalori tinggi itu rata-rata mahal. Kalau kita beli sendiri itu mahal. Jadi kalau memang bisa ada pendampingan itu bagus sekali. Jadi nanti kita pantau kenaikan berat badannya paling tidak tiap bulan kalau untuk anak-anak ini, karena mereka udah di atas 1 tahun. Jadi kalau untuk kenaikan anak 1 tahun kan sedikit-sedikit ya. Jadi kita lihat per bulan naik 200 atau 300 gram per bulannya itu sudah baik. Tapi memang harus dipantau, didampingi. Mungkin nanti dari puskesmas juga yang lebih dekat ke mereka kan. Kalau kami kan di rumah sakit
bisa mendampingi lebih dekat. Kalau misalnya ada kendala, kesulitan untuk dikonsulkan lagi. Saya sebenarnya kurang lengkap data saya, kenapa? Karena tidak dua-dua orang tuanya hadir di sini. Kalau tadi orang tuanya dua-duanya hadir, saya bisa nilai apakah anak ini memang perawakan pendek karena stunting atau memang karena potensi genetiknya dia pendek. Ada pula yang seperti itu, Pak. Jadi nggak semua anak pendek itu bermasalah. Jadi kita harus ukur tinggi badan orang tuanya, bapaknya, ibunya, lalu kita hitung apakah anak masih tumbuh sesuai dengan potensi genetiknya atau memang dia pendek karena kita harus kasih suplai nutrisi lagi kayak gitu. Ya itulah yang mau saya pantau. Kalau kedepannya kalau misalnya bisa nanti ini diajak orang tuanya dua-duanya. Jadi saya bisa betul-betul ukur ini anak memang pendek karena memang betul-betul pendek, karena kurang, maksud saya karena stunting, atau memang ada masalah yang lain gitu, atau memang dia memang pendek, familial stature namanya, memang genetiknya dia pendek ya. Kayak saya, Pak, kalau saya di plot itu saya pendek tuh, tapi memang orang tua saya pendek, tapi bukan saya stunting ya kayak gitu. Apakah betul stunting atau enggak? Jadi harus dinilai dua-duanya juga orang tuanya. Tadi saya lakukan pemeriksaan fisik, saya nilai jantungnya ada masalah atau enggak, karena beberapa anak dengan kelainan jantung bawaan pasti pendek, Pak, karena nutrisinya pasti walaupun kita kasih banyak ya nggak sesuai tumbuhnya. Iya, kayak anak yang sehat tadi yang 6 tadi sih jantungnya bagus. Ya itu tadi ada 6 orang. Secara umum bisa mungkin dikasih kesimpulan, Bu, dan program yang akan dilakukan apa? Kalau menurut saya ini program udah bagus sekali ya, paling tinggal follow up-nya lah ya ke depan. Ya memang harus ada kerjasama yang berkelanjutan, berkesinambungan ya, rumah sakit dengan puskesmas. Ini memang program nasional, Pak ya. Program nasional stunting ini ya tetap dilanjutkan dengan pendampingan. Artinya si pasien ini atau si balita ini harus datang ke sini untuk cek ke ibu, atau tidak masalah kalau nggak ke sini harus ke puskes atau gimana? Sebenarnya ke sini boleh, tapi kalau mungkin rutinnya ke puskes, ke sini sebulan sekali paling tidak, untuk kita lihat, kita evaluasi apakah di puskesmas itu udah jalan benar program gitu ya. Iya. Di lokasi salah seorang orang tua anak yang diperiksa stunting, L. Borusilain mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Simalungun, begitu juga kepada pimpinan RSUD Parapat yang telah memperhatikan kesehatan anaknya. Adapun ke-6 anak yang stunting diperiksa masing-masing Morauli Sihaloho 3 tahun, warga Sibaganding, Rangga 2 tahun, warga Tanjung Dolok, Pishaka 4 tahun, warga Jalan Merdeka, Kelurahan Parapat, Lian Marpaung 2 tahun, warga Jalan Sitapi-Tapi, Kelurahan Tiga Raja, Lukas Marpaung 2 tahun, warga Jalan Sitapi-Tapi, Kelurahan Tiga Raja, dan Agus Bastian Sinaga 3 tahun, Jalan Porti, yang semuanya warga Kecamatan Girsang, Sipangan Bolon. Dari Parapat, Sumut Pos TV.id melaporkan.